Mohon maaf ya teman-teman, ada tadi sebentar. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan dulu ya, kita selesaikan ini di materinya. Nanti Insya Allah masih ada waktu, nanti kita bisa ada yang bertanya, monggo nanti kita bisa sharing juga. Selanjutnya tentang sistem manajemen bank. Ya. Sistem manajemen bank adalah berkaitan dengan bagaimana bank mengantar pola operasional aktivitasnya, ya, bagaimana ini berjalan lancar. Yang pertama ada unit bank system, ya, jadi unit banking system, ya. Jadi ini pola operasionalnya adalah ruang lingkup unit saja. Jadi berdiri sendiri, dia punya kewenangan, ada unit-unit. Gitu. Jadi di bank dia membentuk ada unit, ya kan ada itu BRI unit, itu kan ada. Kemudian yang unit ini kalau ini biasanya ada di tempat-tempat tertentu gitu ya. Di, kalau BRI misal di unit mana gitu ya, unit-unit. Kemudian yang kedua, branch banking system ya. Branch ini bisa apa namanya? Ada kantor pusat atau kantor cabang lah, bisa dikatakan itu. Ya. Branch bank ini branch mana gitu ya, branch Tamrin, branch apa namanya, kabupatennya mana itu, kalau yang tadi Talaut itu ya, mungkin bisa dibuat begini. Dengan sistem manajemen modern yang terpadu, berencana dan desentralisasi ya. Jadi nanti sudah mulai ada desentralisasi di sana. Jadi cabang-cabang, bisa brand, bisa ada kantor pusat, kemudian ada beberapa cabang. Kan banyak itu ya cabang-cabang. BNI cabang mana gitu kan. Jadi pola itu. Yang ketiga, group and chain system. Ya, ini kaitan dengan holding. Jadi dibuat semacam grup holding. Ya, ada anak perusahaan gitu ya. Bisa dibuat seperti itu. Kemudian sistem campuran, mix system. Ya. Jadi kadang-kadang unit, kadang-kadang juga branch. Itu ya, itu ya dilihat nanti kebutuhan. Ada daerah-daerah tertentu, ya, ada kegiatan tertentu. Di kayak di apa namanya, ada branch di situ, ada kantor cabang, tapi ada sebuah organisasi besar, misal ada kampus apa-apa, dia buka di situ unit. Nah, itu jadi ya unit ya, itu namanya mix. Kemudian sound banking business berdasarkan norma perbankan yang sehat dengan memadukan unsur agent of development dan financial intermediary. Ya. Jadi ini apa namanya, bahwa dia adalah sebagai agen pengembangan. Jadi terus menyampaikan bahwa peran bank ini akan terasa manfaatnya. Jadi sound banking, jadi harus disoarkan, harus disampaikan, ya. Jadi pengelolaan bisnisnya harus berdasarkan normal perbankan yang sehat, ya. Jangan sampai ada macet dan seterusnya, ya. Bahwa dengan adanya perbankan ini, perannya adalah membantu pemerintah perekonomian ini agar berjalan dengan bagus, gitu ya. Manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemarin misal lewat program-program KUR gitu ya, dengan apa namanya, pengembalian atau bunga yang sangat apa, kecil ya, sangat rendah, itu juga pengaruh. Oke, selanjutnya tentang mengatur dan menata aktiva, ada neraca ya, balance sheet. Ini tentang ya, tentang aktiva, kemudian nanti ada pasifa di sana ya. Ada harta, kewajiban, dan jadi ada isinya kewajiban, modal ya di sebelah kiri, kemudian ada hutang dan apa namanya, kewajiban dan seluruh hutang, itu biasanya masuk di sana. Ya.
pos aktiva dan pasiva. Oke, pos aktiva isinya semacam-macam ya. Ada kas, ada giro di situ, tagihan-tagihan. Ya. Kemudian kredit yang diberikan, penyertaan dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa pelajari ya di modul ini. Kemudian ada aktiva, ini isinya ada giro juga di sana, ada call money, ya, di dana rupiah yang diterima bank, dari bank dalam maupun luar negeri bisa. Ada tabungan, isinya di sana dimasukkan deposito, kemudian surat berharga, modal dan seterusnya. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ya kaitan dengan penggolongan kolektivitas surat berharga. Jadi yang pertama tentang aktiva lancar ya. Ini digolongkan lancar ini jika bentuknya adalah SBI, sertifikat Bank Indonesia. Ini karena dijamin di situ oleh pemerintah. Kemudian yang kedua bentuknya SBPU, ya, surat berharga pasar uang. Ya. Oke, jadi dia sudah ditetapkan menjadi peserta clearing, jadi aman, lancar. Kemudian ada juga obligasi dan saham, tapi yang sudah terdaftar di Bursa Efek, gitu ya. Itu juga digolongkan surat berharga yang lancar. Kemudian juga SPPU, pasar uang. Atas dasar ada underlying, ada keterangan-keterangan dari bank. Ya. Jadi ini masuk di aktiva surat berharga yang lancar. Kalau yang kurang lancar biasanya SPPU tadi, ya, tapi sedang dihentikan sementara dalam clearing. Nah, itu berarti masuk ke yang kurang lancar. Ya. Kemudian juga yang tadi SPPU tadi yang D yang atas, tapi yang underlyingnya belum jelas ya, nah, itu ya. Jadi nasabah yang diberikan ke nasabah yang berikutnya ini harus terlebih dahulu ada analisa, harus dicek kemampuan dia membayar. Ini dimasukkan ke kategori yang kurang lancar. Selanjutnya yang ketiga ada yang diragukan. Oke, yang pertama obligasi dan saham yang terdaftar di Bursa Efek. Tapi perusahaan tersebut dalam proses penyelamatan. Gitu. Jadi saham yang ada di perusahaan yang dalam pengawasan, gitu ya. Kemudian SPBU ada di poin 2B yang tadi itu juga masuk diragukan, kurang lancar diragukan. Atau yang SPBU yang dibeli dari nasabah tapi tidak didasarkan underlying transaksi dan belum jatuh tempo. Ya, ini kategorinya diragukan. Ya. Oke. Kemudian juga yang telah jatuh tempo. Jatuh tempo atau belum, tapi tidak berdasarkan underlying transaksi tadi. Itu masuk di yang diragukan. Oke. Yang keempat ada macet. Di kredit yang macet. Surat berharga yang digolongkan yang macet, obligasi ini terdaftar di Bursa Efek, tetapi proses di perusahaannya itu proses likuidasi. Ya, ini kategori obligasi yang macet. SPBU yang dihentikan sementara keikutannya dalam clearing. Ya, kalau tadi clearing saja itu masuk di yang kurang lancar, nah ini sedang proses likuidasi. Jadi perusahaannya likuidasi itu masuk yang macet. Oke. Kemudian yang selanjutnya SPBU tadi, tapi melampaui 8 bulan. Ya, ketidakmampuan dan dia telah melampaui 8 bulan. Oke. Jadi yang itu dikategorikan macet. Ya.
Kemudian SPBU yang dibeli dari nasabah tapi tidak didasarkan pada underlying transaksi dan telah jatuh tempo, otomatis. Kalau tadi yang apa? Yang ketiga tadi berdasarkan underlying, kalau ini tidak didasarkan itu, dibeli nasabah dan telah jatuh tempo, nggak cair-cair, itu masuk di macet. Oke, itu ya teman-teman kaitan dengan mengatur itu, kemudian mengelola aktiva, pasiva, dan risiko. Ya, ada 3, ada risiko likuiditas. Ya. Ini kaitan dengan pendapatan kas dan investasi yang lancar. Ya. Ini harus diamati, ya, karena perputaran likuiditas ini sangat penting, ya. Nah, kalau likuiditas ini tidak dijaga, ya, nanti ini akan timbul antras, ya, ketidakpercayaan dari nasabah. Kredit macet, resiko kredit dan tingkat bunga ini juga harus diperhatikan, ya, resiko kredit. Jadi nanti dalam hal kreditnya nanti di pertemuan berikutnya itu nanti tentang perkreditan. Ini harus diperhatikan. Kemudian juga risiko tingkat bunga. Ya, ini juga mempengaruhi kepekaan yang tersendiri. Ya. Dan tingkat bunga juga tidak boleh terlalu tinggi, gitu ya. Atau terlalu ini juga tidak boleh. Jadi harus ada. Oke, selanjutnya yang modal. Ini komponen inti, ada modal di store, ada pemiliknya, ada kios saham, dan seterusnya, ya, ada cadangan, laba yang ditahan, gitu ya, laba berjalan. Nah, nanti silahkan ini dipelajari. Jadi modal itu ada modal inti. Ya, modal inti dari mana? Ya, modal yang di-store oleh pemiliknya, modal inti. Jadi dia selaku pemegang sahamnya, pemiliknya, ya. Ini modal inti dan seterusnya ada kios saham, kemudian ada cadangan umum, ada laba tahun lalu, ada kekayaan yang tidak dibagikan dan seterusnya. Kemudian ada modal pelengkap, ya. Ini ada cadangan revaluasi, ada modal kuasi, gitu ya, pinjaman subordinasi dan seterusnya. Nanti silahkan dipelajari. Oke, selanjutnya nih tentang kecukupan modal, ya. Jadi rasio minimum atau CAR, ini modal dengan aktiva yang mengandung resiko. CAR ini harus diperhatikan. Ya, jadi ini akan terus dipelototi oleh BI, ya. OJK juga akan melihat ini biasanya tentang CAR, capital adequacy ratio, ya. Formulanya biasanya rasio minimal oleh BIS, ya. Ini sekitar 8% dari permodalan, risiko dan seterusnya. Ini nanti silakan dipelajari, ya. Jadi ini modal minimum yang harus distorkan. Ya, jadi sekarang sudah minimal ke 8% sejak Desember 93. Ya. Jadi standar yang ditetapkan oleh bank secara internasional, ini bank wajib menyetorkan 8%, minimal 8%. Ya. Oke, sejalan dengan prinsip tersebut, minimal 8% dari aktiva tertimbang, ya, atau menurut apabila penilaian risiko menurut setelah dilihat tadi, ada yang awalnya 3%, 7%. Nah, sekarang setelah dilihat faktor-faktor resiko dan penilaian bank, minimal 8%. Mulai Desember, akhir Desember 93. Ya, itu ya teman-teman untuk materi malam hari ini. Silahkan nanti